Kenapa kita bikin dua domain kayak gini? Sebenarnya ada salah satu apa ya security reason lah, alasan security ya. Karena kalau misalkan kita bikin satu dalam satu domain yang sama, itu kalau misalnya ada yang satu kena hacker gitu ya, kena attack, yang satu lagi otomatis akan kena semuanya gitu. Tapi kalau misalnya kita bagi dua, ini yang satu masih bisa digunakan gitu secara reporting data dan lain masih bisa masih bisa kita gunakan gitu, nggak mati sama sekali. Makanya kita bikin dua gitu ya. Ya apalagi sekarang hackernya udah canggih-canggih. Bukan canggih-canggih juga tapi jahil-jahil juga sih Pak. Artinya Pak, misalkan misalkan yang lo yang serang Pak, downline nggak bisa, kita tetap bisa generate report kayak gitu. Iya, iya bisa, tetap bisa generate Dengan report. format yang kemarin itu. Iya betul. Jadi datanya masih, yang penting kan sebenarnya data ya. Kalau misalnya datanya tetap ada, itu kita masih bisa istilahnya masih bisa save datanya, ya kita masih bisa kita olah gitu. Berarti ini Pak, ketika misalnya lagi berita bisa di oleh dari report di sini, berarti yang member yang di sini bisa akses, bisa melihat report itu. Bisa. Enggak, maksudnya member gimana nih Pak? Ini bukan nanti bakal ada limitasi ya, misalnya yang boleh kesannya bisa akses sana kan nanti ditentukan. Tertentu doang ya. Betul. Nah, ketika misalnya sono lagi down, generate report di sini, yang harusnya kan ada yang confidentialnya, config itu berarti bisa dilihat sama yang sini. Secara menu gitu ya, secara menu sama sekali nggak berubah Pak. Secara menunya, secara menunya nggak berubah. Tapi secara datanya minimal itu masih tetap ada. Biasanya kalau attacker itu ketika kita masuk nih di satu website itu biasanya menghapus data Pak. Nah, maksudnya hubungannya ke report yang bagi sisi Pak Selamat itu konfidensial, yang kita nggak boleh yang lain Oh iya, tahu nih. tetap nggak bisa, tetap nggak bisa, tetap nggak bisa, Oh, tak bisa. tetap nggak bisa betul. Dedicated dia sama Pak. Betul, tetap nggak bisa Pak. Ya, maksudnya itu. Kirain karena dia bisa diakses dari sini, malah jadi bisa dilihat gitu. Enggak sih Pak, enggak. Terus yang kedua, mitigasi kita yang kedua nanti akan kita lakukan backup Pak, per bulan mungkin ya. 1 bulan sekali kita backup atau misalkan per 2 minggu sekali kita backup. Jadi dari sisi database-nya kita backup, terus dari sisi aplikasinya juga kita backup. Jadi ketika nanti ada attacker, data kita hancur gitu semuanya ya, itu kita masih bisa tetap restore dengan cepat gitu Pak. Artinya kita balikin lagi si aplikasinya, si datanya bisa dengan cepat lah buat gitu. Karena kita dari sisi backupnya kita punya gitu. Nah, sebelum kita ke apps ya, ini terkait dengan arsitektur ya, dari sisi aplikasinya. Jadi kita akses aplikasinya melalui misalkan dari PC gitu ya, atau laptop gitu ya. Di sisi user ini domainnya globalonservice.com ya. Ini ada dua domain yang kita yang kita develop. Ini dari akses ini itu kita bisa melakukan akses melalui WAN ya, Wide Area Network atau internet. Jadi kita nggak perlu yang namanya lokal atau LAN gitu ya, lokal area network kita nggak perlu. Yang penting kita punya akses internet dimanapun kita berada kita bisa akses. Baik itu secara laptop, PC ataupun handphone. Sebenarnya mungkin kalau bisa dicoba ya lewat handphone itu tampilannya masih terlihat rapi gitu. Jadi kita masih bisa melakukan transaksi lewat handphone. Jadi kalau misalkan lagi di jalan, terus kita pengen import BOQ atau nambah BOQ atau pengen ngeliat pengeluaran, report segala macam, itu aplikasinya bisa diakses lewat handphone juga gitu. Bukan cuma sekedar dari laptop atau PC, tapi dari handphone juga bisa tampilannya. Dan karena kita websitenya sudah responsif ya, sudah modern lah seperti gitu ya, jadi bisa diakses lewat handphone juga dengan tampilan yang rapi gitu ya, masih rapi nggak acak-acakan gitu. Nah yang berikutnya, ini kalau misalnya kita login ya, maka di tampilan dashboard ini ada tampilan untuk yang manajemen level ya, asal alamat dan tim, dan juga untuk yang ini yang tim project, finance gitu ya, dan lain sebagainya. Ini ada dua dashboard. Kalau misalnya kita akses lewat area network, nah ini servernya kita Pak.
Jadi kita ada di cloud server, domainnya globalonservices.com. Nah ini yang di provide di server itu ada satu, ada web server Pak. Ada web server yang kita protect juga ya, yang kita protect. Jadi tidak sembarang orang yang bisa akses ke web server sini yang ada di cloud kita. Terus ada juga database, kita menggunakan MySQL. Dan yang ketiga yang paling penting itu kita menggunakan operating system Linux Pak. Jadi bukan Windows. Rata-rata yang rentan kena attacker itu salah satu operationnya itu Windows Pak. Kayak contohnya di pusat data nasional ya, mungkin kita sama-sama tahu juga ya pernah kena attacker, kena attack itu kena hacker itu karena sistem atau Windows operationnya itu Windows Pak, sistem operasinya Windows. Karena Windows itu salah satu yang rentan ya dibandingkan Linux. Linux ini eh, salah satu keunggulannya dia tidak rentan tidak mudah kena hack. Karena ada Linux, user interface-nya pun dia masih black screen ya Pak, masih script gitu, masih coding script menggunakan komen-komen gitu ya. Iya betul. Beda kalau misalkan kita menggunakan Windows ya. Kalau Windows kan orang sudah familiar, karena sudah familiar jadi mungkin attacker juga atau hacker juga dia familiar juga, dia bisa tahu di mana backdoor. Tapi kalau Linux rata-rata sistem yang kayak banking, core banking pakainya rata-rata Linux Bang. Karena lebih terjamin dan lebih eh, dari hacker atau attacker itu sih. Itu kenapa kita di sini pun kita menggunakan operating system Linux. Ini terkait application arsitekturnya Pak atau topologi ya. Biasanya orang bilangnya topologi atau desain gitu. Boleh mundur lagi Pak untuk websitenya dan si cloud itu di mana Pak? Cloud maksudnya apa nih? Providernya. Providernya ada di web hosting Pak. Nah, nama providernya ntar ya soal itu Pak. Itu di mana? Yang di Indonesia apa yang di mana Singapura? Mana? Bang Popo ya yang ini sih Pak. Ya, itu ada di Singapura sih Pak. Nanti Pak yang itu Apa Pak? itu yang dari mana bisa gerak-gerak itu? Oh servernya. Iya itu rak. Jarang bisa. Iya. Rak server Pak itu anggapannya. Iya, itu saya bisa. Jalan ya Pak. Nah itu kalau saya lihat kapasitas dan speknya juga unlimited ya Pak Hardi ya. Dari sisi bandwidth, database itu kita boleh dikata unlimited. Jadi speednya boleh dikata harusnya sih cepat ya atau kencang gitu Pak. Dibandingkan dengan yang kan hosting itu sebenarnya ada beberapa Pak. Ada VPN itu yang virtual private network, ada yang sharing sharing hosting. Orang tahu ya biasanya hosting aja gitu ya. Tapi sebenarnya di belakang layarnya itu ada yang dibagi-bagi Pak resource-nya gitu. Nah untuk yang ini ya Pak Hadi ya, apa namanya resource-nya dia unlimited. Jadi dia harusnya tidak tergantung dengan server-server yang lainnya atau aplikasi-aplikasi lain yang ada di hosting. Nah yang berikutnya terkait dengan hak akses Pak tadi ya. Ini untuk yang aplikasi pertama. Jadi ini dikhususkan untuk manajemen ya, untuk manajemen dan juga pre-sales team ya. Kita nyebutnya pre-sales itu kayak BOQ itu sebenarnya kan pre-sales ya, pekerjaannya pre-sales ya kalau misalkan di SI ya Pak Hadi ya. Pre-sales. Ya pre-sales karena dia ada BOQ di sana dan juga untuk bisa melihat report atau monitoring project di tata warna teknik yang tata warna teknik. Nah ini aksesnya ke sini ya, ke yang domain yang pertama. Nah nanti kalau misalkan sudah akses maka dia nanti staf perusahaan yang dalam hal ini pre-sales sebagai pre-sales yang membuat BOQ atau import BOQ atau nama BOQ dan juga manajemen level dalam hal ini pas alamat itu bisa melihat dashboard dan juga report dari hasil transaksinya. Jadi ini pun menunya kalau misalkan dia login sebagai bukan yang manajemen level ya, ini menunya cuma dua ya Pak Dedi ya. Jadi cuma bisa yang lihat ke apa namanya keuangan sama cost doang ya Pak. Tapi untuk yang summary projectnya, printnya ini nggak bisa. Jadi ini khusus di apa namanya diperuntukkan untuk yang level manajemen gitu. Walaupun bisa akses ke sini tapi menunya tetap dibatasi gitu.
Ini kita sudah menggunakan loginnya aman. Kenapa aman? Kita sudah menggunakan apa ya, CAPTCHA ya. Dalam hal ini kayak gini nih, CAPTCHA. Ini I'm not robot, ini salah satu CAPTCHA. Ini memastikan biar kita terhindar dari DDoS ya. DDoS itu salah satu serangan attacker atau backdoor ke sebuah aplikasi. Itu namanya DDoS. Jadi kalau misalkan nggak pakai DDoS nih bisa diklik terus-terusan tuh sama si hacker tuh, si tulis terus-terusan, akhirnya kan anomali tuh. Akhirnya down si web servernya. Tapi kalau kita pakai captcha di sini, kan sebelum dia klik harus klik captcha dulu gitu, jadi nggak bisa langsung ke DDoS aplikasinya. Macam tembok apinya awal ya. Iya, tembok awal betul. Firewall. Itu tuh yang paling Paling umum ya. umum sih. Iya. Nah, berikutnya yang kedua. Kalau yang kedua ini staf perusahaan dan juga manajemen level, dia semuanya bisa mengakses ya, bisa mengakses ke semua menu. Kalau yang kedua nih, aplikasi yang kedua ini juga menggunakan hosting yang ada di cloud servicesnya kita ya. Terus ini juga ada captcha juga seperti yang tadi di aplikasi yang pertama. Otomatis ini untuk mengamankan login kita ya, akses ke aplikasi gitu ya. Terus yang berikutnya, ini yang paling penting juga, aplikasi kita itu sudah HTTPS ya Pak aksesnya ya. Jadi bukan HTTP. Jadi bedanya HTTP sama HTTPS itu kita sudah lengkapi dengan SSL sertifikat Pak, sertifikat. Oh, S-nya itu maksudnya gitu ya. Iya, S-nya itu secure. HTTP itu protokol. Nah, itu ada tambahan S di belakang, itu ada secure-nya. Jadi itu ada sertifikat yang kita tempelin gitu ya di infrastrukturnya kita, sehingga alur data itu tidak nampak Pak, tidak kelihatan gitu. Jadi kalau kita apa ya istilahnya, kalau kita lagi delivery barang, si barang itu benar-benar dibungkus gitu sampai nggak kelihatan kalau itu handphone, kalau itu barang berharga gitu. Kalau orang melihat itu, oh handphone nih iPhone Pro Max gitu ya. Pasti kan ada ini ya, ada kesempatan tuh, dia tuh ada barang, otomatis kejahatan pun dia akan ada niat gitu ya. Betul. Betul kenapa? Tapi kalau misalnya kita bungkus sedemikian rupa, kita nggak tahu di dalamnya kontennya apa, isinya apa, itu kan mencegah juga ya, mencegah dari kejahatan juga. Nah ini sama nih Pak, di jalur data pun di internet, di dunia internet gitu ya, kenapa kita penting itu ada namanya SSL sertifikat. Jadi jalur data kita itu benar-benar dibungkus, bungkus sampai nggak kelihatan sama, kan di internet itu banyak banget attacker-attacker gitu, orang-orang gitu ya, cuman kita aja nggak ngeliat ya. Padahal sudah di internet itu ya sama kayak traffic bebas di jalan gitu, Kayak orang di jalanan di jalanan lalu lintas ya, jalan betul. raya, Ada orang jahat, ada yang orang baik, ada yang dagang, pedagang, ada yang muncul kejahatannya ketika ada kesempatan dan lain sebagainya. ada jambret. Segala macam. Nah ini kita proteksi ya Pak. Atau bahkan ada begal ya Bang. Ya. Begal website tuh banyak Bang. Banyak Begal banget. website. Kayak ini Nah, kemarin di kan, itu mungkin boleh kata begal. kayak kemarin kita ada ngikutin tender di Kemendikbud. Kemendikbud itu ternyata akun si PPK-nya itu dihack gitu, dibegal gitu istilahnya. Akhirnya gagal lelang. Gagal lelang itu pengadaan Videotron. Gagal lelang ini di tender ulang ininya. Prosesnya dari awal lagi. Ketahuan di mana bahwa itu udah begitu. Jadi ketahuannya itu si ininya lagi dinas ke keluar kota nih sekarang kan. Loh, keluar negeri dan itu dalam kondisi tengah malam dilakukan update gitu terhadap akunnya dia. Dia sudah melakukan approval untuk rilis siapa pemenang gitu. Sementara dia sendiri lagi tidur gitu. Dia sendiri lagi tidur dan ada teman-teman dia satu kamar tuh melihat dia tidur barengan, udah langsung di down ini ya, di down servernya, tender ulang. Waduh, repot lagi kita sampai lagi. Jadi sama dengan polling teman saya beli barang di Amerika, lalu si yang penjual barang di Amerika ini memberikan nomor rekening untuk tempat pembayaran. Terus sama saya dia biasa aja, dia mau melakukan pembayaran dan dia sudah selesai itu. Dia capture, dia kirim ke si penjual. Si penjual merasa
oke aman gitu kan. Tapi besoknya dia komplain uang nggak masuk. Cek lagi bukan nomor rekening dia. Nomor rekening dia, Lah, nomor rekening dia, tapi tanggung ceritanya kayak ngebelok ya di deliver gitu. Itu mungkin yang tadi itu dibegal tengah dibegal jalan. seperti itu kali ya. Iya betul. Itu di jalur data, cuma dia ditahan dulu. Misalnya bisa dibelokin, bisa kayak gitu. Rekeningnya sama rekeningnya. Ya kan pas nggak curiga, no kami nama juga atau bisa sampai cek dulu dong. Iya. Sama, oke, terus sampai gitu tuh kirim. Tapi saya nggak terima. Gila, udah lapor dulu polisi. Wah salam udah itu biasanya. Udah, nggak bisa kayak gitu, nggak bisa ke tes pak. Itu udah katanya udah istilahnya bisa di tracing, cuma udah bisa pindah-pindah gitu ininya. Iya. IP udah. Betul. Si attacker juga nggak bodoh juga, Nggak bodoh pintar dia. juga dia langsung dialihin kemana-mana. Apalagi ini udah kalau dunia internet kan udah lintas negara ya Pak. Ya, itu dia. Kalau maling di rumah kan paling dia bisa geser paling ke rumah si Agung atau Iya. ke si Agung, nggak jauh-jauh gitu kan. Betul. Kalau dunia lain kan negara udah. Iya. Ada yang di Kenya, ada yang di Filipina. Dan itu virtual lagi. VPN. Jadi kalau ada kejadian, kalau masih di lokasi Tangerang kan masih bisa ke Kapolres. Masih bisa ya. Kapolsek. Ya, ya kan. Kalau udah lintas negara udah bingung. Itu mungkin terinspirasi dari babi ngepet kali. Babi ngepet sama apa namanya kan babi ngepet bisa hilang kan kemana-mana kan. Iya. Model babi ngepet kali Iya. babinya terinspirasi tuh. Hebat Indonesia. Dari dulu sudah virtual. Nah ini untuk dashboard dari sisi aplikasinya ya yang digunakan. Jadi untuk aplikasi pertama sama aplikasi kedua itu kita tandain dengan kunci di sini. Karena sertifikat itu dia ada kunci Pak untuk membukanya gitu. Jadi ada kunci terus ada apa dalam bentuk sertifikat itu ya. Jadi ketika kita akses itu memastikan kalau apa namanya dari user yang benar atau user yang sesuai. Nanti Pak kita akan buat list ya, siapa aja yang boleh. Betul Pak, betul bikin list nanti share. Nanti sistem akan mengenali gitu ya. Betul. Oke, ikut nanti Bapak ya berarti. Iya boleh. Oh, Nanti saya yang atur mappingannya sih. Nanti kita atur mapping. Misalkan yang bisa akses ke aplikasi yang ini, misalkan Bu Nadia, terus Pak Salamat atau Pak Didi misalnya gitu ya. Tapi di aplikasi yang pertama, yang satunya lagi, misalkan cuma Mas Ayu doang, atau sama Pak Didi gitu. Nah ini terkait dengan proses bisnisnya. Untuk yang pertama, itu kita ada dua menu ya, menu keuangan dan juga menu laporan. Nah di menu keuangan itu ada sub menu lagi, di mana di satu sub menu lagi ini ada BOQ ya. BOQ, di menu BOQ ini kita bisa melakukan import BOQ dan juga tambah BOQ ya. Nah sedangkan untuk di pengeluaran kita bisa melihat view project. Pertama view project dulu, karena pengeluaran ini kan berdasarkan project ya. Misalkan yang head office atau project A, project B, project C gitu ya. Nah nanti setelah diklik projectnya, maka dia akan nampil view pengeluaran. Jadi di sini bisa kelihatan nih pengeluaran yang diinput sama tim finance atau Mbak Nadia gitu ya. Ini nanti bisa kelihatan nih di sini di aplikasi yang pertama nih. Misalkan Pak Salamat pengen lihat pengeluaran di project ini bisa nih kelihatan di aplikasi yang pertama. Jadi kalau misalnya ada kesalahan atau apa, Pak Salamat sih bisa ngelihat dan pasti berdasarkan data gitu ya. Data yang ada di sini, data yang sudah diinputkan sama tim finance atau sama Mbak Nadia sebelumnya gitu. Tapi pasti Pak Salamat ketika ada koreksi pasti based on data sih yang ada di sini. Pengeluarannya kelihatan. Kalau ada anomali segala macam itu beliau udah paham ya. Tapi ini lebih lagi berdasarkan data gitu. Entah itu typo atau misalkan harusnya 300.000 jadi 3 juta gitu ya. Itu bisa kelihatan atau tanggalnya dan segala macam itu kelihatan. Nah, yang berikutnya ini laporan. Laporannya kita bagi juga ke dalam dua menu ya. Ada summary report, ada print report. Bedanya apa? Kalau print report ini yang kita bisa print nanti dalam bentuk apa ya hard copy ya.
print gitu di dalam bentuk hard copy di kertas. Nah ini kita bisa pilih dulu tanggalnya kapan, karena ini nanti reportnya kan report berjalan ya. Kita bisa pilih tanggal, terus nanti bisa view report dan juga print report. Nah kalau yang di summary report ini dia cuma menampilkan hanya summary-nya aja berdasarkan project-projectnya ya. Nah, itu untuk yang aplikasi pertama, ini kurang lebih menunya atau proses bisnisnya seperti ini. Nah, yang kedua atau yang aplikasi yang kedua ini ada Ini misalkan untuk BSI Pak, itu kan tambah. Kalau untuk edit misalnya mau menghapus, itu bisa ya? Bisa Pak, edit bisa. Dihilangin gitu. Kalau kelihatan ini pakai ikut, hilangin itu bisa ya? Bisa Pak, tapi untuk saat ini masih belum ada hapus Pak. Jadi cuman tambah aja. Untuk hapusnya masih belum ditambahkan di sini karena cuman nggak tahu nanti mungkin pas lama bisa diskusi lagi sama tim kira-kira boleh dihapus atau enggak. Kalau saya sih ngikutin policy di sini aja. Tapi itu arahan dari pertama. iya dulu waktu arahan pas lama kalau jangan bisa dihapus. Oh. Dilihatnya nanti pas udah ketahuan dia ngecek di aplikasinya yang pasangan. Di aplikasi pasangan. Oh, kalau di pasangan bisa dilihat. Di delete bisa. Di tempatnya Pak Dedi edit bisa ya. Ntar saya lihat ya Pak. Edit kan harus pakai itu kan. Kenapa? Harus ibaratnya harus ACC dulu kan. Masih sih Kita buka Pak. kunci dulu kan dari aplikasinya. Pas alamat ya betul. Iya. Dan akan muncul di log tuh Pak ya? Iya, Di log ya. muncul di log betul. Edit sementara ini bisa Pak. Pak Dedi bisa ngedit kalau ada Edit bisa ya? kesalahan bisa edit. Delete nggak bisa ya? Delete yang nggak boleh atau salah. Nah kalau misalnya mau delete, nah, berarti selama mau pasangan, nanti pasangan bisa delete. Ya, bisa ngedelete betul. Yang pengeluaran juga gitu ya? Keuangan juga sama ya? Keuangan, Oke, Mas. Yang view pengeluaran tadi. view pengeluaran, ya ngedit bisa. Sama, ya kenapa? Ngedit nggak bisa. Iya, edit nggak bisa. Ngedit aja. Menurutnya itu untuk keuangan itu yang import BQ-nya udah bisa nggak sih? Udah bisa Pak. Udah. Udah. Bisa nggak? Udah bisa. Pak Dedi udah bisa sih. Import BOQ. Udah, belum. Nanti bisa. BOQ jarang ya. Bukan, itu kan import ini BQ keuangan, pengeluaran. Oh pengeluaran. Iya, pengeluaran bisa. Soalnya import BOQ kan beda. Yuk. Udah. Itu kan di rumah udah coba bisa. Pakai ada dua kali Pak ya? Bisa Ya. Excel, bisa CSV. Ya, Kalau pengeluaran masih CSV ya Pak? masih CSV gitu. Oh, Sisa kalau ada yang soalnya kan ada pengembangan ada pemotretan. nggak bisa dibikin Excel dulu Pak, Excel. Paling ditambahin kayak ini. Di sini paling nanti nambahin Iya, kameranya Pak. Di sini. Kebanyakan juga pasti memang Excel sih Pak. CSV nggak ada. CSV sebenarnya sih. CSV itu agak sensitif Pak sama aku ngomong. Oh iya, karena kan dia delimeternya. Baca nanti. Karena dia delimeternya kan koma. Oh, jadi sebisa mungkin jangan sampai ada koma. Mana nama material Pak 2 koma. Oh, berarti komanya pakai tik. Ya mungkin kita boleh satu koma. Kita perlu baca nanti. Iya. Nggak balance jadi saldo Pak. Soalnya ada delimiter itu sih ya. Iya, Itunya kalau hilang sendiri dia kan. atau kalau mau delimiternya diganti jadi titik koma. Delimiternya bisa tuh kalau kayak gitu. Jadi si delimiternya jadi titik koma. Nanti Yang pengaruh apa? Titiknya atau nanti? komanya diganti jadi titik koma. Nanti untuk duitnya misalkan 2,5 misalnya itu tetap koma. Jadi tetap bisa pakai koma, tapi delimiternya diganti jadi titik koma. Yang kemarin koma formatnya. Iya, nah itu tinggal diganti aja sebenarnya sih. Tinggal diganti jadi titik koma di delimiternya itu bisa kok harusnya. Cuman si berapa? Ya boleh. Kan ngikutin yang koma kan? Koma kemarin koma. Karena kan di laptopnya kalau itu kan sebenarnya format laptop tuh masing-masing ya, beda-beda tuh. Ada yang titik koma, ada yang koma tergantung dari si global variabelnya itu tuh. Tapi itu bisa kita ganti kok di global variabelnya di laptop.
Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang kedua, itu kita ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 menu. Jadi ada klien, seperti biasa kita bisa melihat view klien, edit klien, sama tambah klien ya Pak Dedi ya. Ini apa namanya, kita bisa, kenapa ini perlu ditambahkan ada klien, karena kan nanti di project itu kan dia merujuk kepada nama kliennya ya, misalkan PLN, terus apa namanya, Pertamina, misalnya itu nama kliennya. Jadi kita perlu input di sisi usernya atau di sisi staffnya untuk menambahkan data klien di sini. Terus yang berikutnya itu ada data keuangan, ada menu keuangan, ini buat invoice ya. Invoice kita juga sudah coba juga beberapa kali sebelumnya gitu ya, di pertemuan sebelumnya, untuk view invoice, edit invoice, dan juga tambah invoice. Nah, berikutnya ini yang pentingnya ya, project. Karena ini kebetulan tools monitoring project atau manajemen project, jadi ini menu yang nanti akan sering digunakan gitu ya, terutama bagi tim di lapangan, tim project gitu ya. Bagaimana kita bisa melihat project ini statusnya sudah selesai atau belum gitu ya, udah berapa persen. Terus dari sisi keuangannya, pengeluarannya apakah sudah sesuai dengan budget atau belum gitu ya. Dan itu nanti bisa kelihatan tuh berapa persennya gitu ya. Kalau misalnya sudah mendekati budget, itu nanti akan ya istilahnya buat tim project bisa jadi monitoring juga gitu. Ini budgetnya udah mau selesai, tapi projectnya ternyata masih 5% gitu. Nah itu kan tanda tanya tuh. Jadi ada hal yang anomali gitu ya. Jadi ini kenapa ada aplikasi ini, salah satunya itu tadi, untuk melihat hal-hal yang anomali gitu ya. Kan mungkin kita pernah ngalamin duit terus keluar gitu ya di lapangan, mungkin sampai 90%, tapi progres projectnya kok nggak selesai-selesai gitu, malah cuma 10% gitu ya. Itu kan istilahnya nggak terkontrol ya, tapi dengan kita adanya aplikasi ini bisa mengontrol nih, budgetnya yang dikeluar sama progresnya harusnya kan match nih, sesuai gitu. Nah ini bisa jadi kontrol juga untuk tim project gitu ya. Kalau progres sama pengeluarannya itu harusnya balance, itu seimbang. Kalau udah seimbang berarti di lapangan juga tidak ada hal-hal yang ini ya dari sisi project gitu. Sehingga projectnya bisa smooth gitu ya, bisa selesai sesuai dengan budgetnya, sesuai dengan budget yang sudah diperkirakan sebelumnya. Di sini ada summary project, di mana kita bisa melihat progress project sudah seberapa persen, budget project yang digunakan sudah berapa persen gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di summary project. Nah, berikutnya ini ada tambah project. Kalau misalnya kita ada project baru di klien baru misalnya gitu ya, atau misalkan di wilayah baru gitu ya, kita bisa tambahkan di menu tambah project. Nah, yang berikutnya lagi ini ada edit project. Kalau misalkan ada project yang kira-kira salah gitu ya, Itu typo ya. ya typo gitu, atau biasanya kan di project itu ada start date sama end date gitu ya. Ternyata setelah kita bikin start date sama end date misalkan 2 bulan, ternyata lebih gitu ya. Itu kita bisa edit tuh end date-nya tuh, jadi masih bisa fleksibel gitu dari sisi pembukuan atau dari sisi administrasi. Nah, yang berikutnya ini ada nilai kontrak dari setiap project gitu ya. Kita bisa nge-view kontraknya, terus kita juga bisa lihat kontrak-kontrak yang sudah masuk ke tata wahana teknik gitu ya. Di sini kita bisa lihat view kontraknya. Terus kita juga bisa melihat bisa tambah kalau misalnya ada kontrak baru gitu ya. Kontrak baru dengan klien baru, dengan project yang baru, kita bisa tambahkan di tambah kontrak. Begitupun sama dengan project baru, di kontrak pun itu bisa kita edit kontraknya kalau misalkan ada salah ya. Ketika input misalkan harusnya 3 miliar jadi 300 juta kurang 01. Ini kita bisa melakukan edit di sisi kontraknya. Nah, ini untuk terakhir reporting juga sama ya, sama kayak yang menu sebelumnya. Kita bisa melihat riwayat transaksinya. Terus kita juga bisa pilih date dan juga view laporannya. Nah, satu lagi di report ini kita bisa ngelihat ini ya, kayak audit log atau audit trail ya. Jadi siapa yang melakukan tambah project, siapa yang melakukan edit project, siapa yang melakukan
apa namanya, transaksi apapun di aplikasi ini itu auditnya ada, audit lognya ada gitu ya. Jadi bisa kelihatan kalau misalkan ada yang salah atau typo siapa yang melakukan itu sudah terekam gitu ya. Jadi udah nggak bisa bohong lagi. Makanya ini nanti kalau bisa aksesnya berdasarkan login masing-masing ya. Misalkan Mbak Yusni gitu ya punya akses nanti emailnya misalkan yusni@tatawana.com, terus Mbak siapa namanya, eh, Pak Salamat atau Pak Dedi gitu ya atau Mas Ayub gitu. Nah itu loginnya berdasarkan akses masing-masing. Passwordnya pun itu harusnya ini ya rahasia ya. Jadi Mbak Yusni sama Mbak Nadia kalau bisa passwordnya jangan di-share karena nanti kalau ada something bisa kelihatan di audit lognya yang melakukan siapa, yang eksekusi siapa. Nah, jadi mungkin itu sih Pak yang bisa kita share. Kalau misalkan di aplikasi kayak udah pada pakai semua kan ya. Kita udah dilakukan di UAT lumayan cukup lama juga tuh. Jadi kayak nggak sampai apa namanya ke langsung ke aplikasi karena sudah digunakan. Paling nanti kalau misalkan satu hal Pak, kalau misalkan nanti ada case, nanti kita bikinin open tiket ya Pak Iya. Pak Hardi. Jadi nanti di aplikasinya saya tambahkan satu menu untuk open tiket. Kalau nanti ada case, seperti biasa lah kayak kita ke prinsipal-prinsipal gitu ya. Iya. Nanti kita bikin case-nya apa, description-nya, terus ininya apa, terus nanti ada priority, low, medium, atau high gitu. Itu muncul di mana Pak? Di pertama ya? Di yang pertama, ya, di yang pertama betul. Nanti kita tambahkan menu itu untuk apa ya, sebagai respon atau apa ya feedback ya kalau misalnya ada error atau isu di sisi tata wahana gitu misalkan web nggak bisa diakses atau Pak Deddy pengen nambahin ada tambahan Pak tambahin gambar ini misalnya itu tambahan image ini nanti bisa di tiket di situ. Itu sih Pak yang bisa di share mungkin saya balikin lagi ke Pak Hardi. Ya. Saya pikir dari kami itu dulu kali ya, mungkin kita lebih banyak question and answer kira-kira selama ini apa nih yang adalah gitu Pak. Apakah sudah berjalan normal, tinggal kita melihat perkembangan database-nya semakin hari semakin bertambah. Karena kalau saya lihat itu mungkin masih dikit ya kalau kita lihat view bisa di enggak Bang ya? View project-nya Bang. Heeh. Oh, iya. Oh, saya start dulu berarti Pak gitu harus. Nah, ini saya coba share ya di yang ini. Ini Cipeno kita Pak, hosting kita, maksudnya yang Tata Wahana ya Pak. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ini domainnya Pak, globalonservices.com, ini ada IP-nya juga. Nah ini disk usage-nya baru 1,15 giga Pak, disk usage-nya ya, kayak kita masukin gambar, apa data segala macam. Nah database disk usage-nya baru 12,4 mega. Ini gambar ini unlimited ya, seperti tadi yang disampaikan sama Pak Hardi. Iya. Unlimited, jadi ini kita bisa lihat data di sini unlimited. Ini baru 12,43 mega. Nah ini bandwidth-nya yang digunakan, biasanya harian ini Pak ya, harian ya, sehari ini biasanya baru 15,29 megabyte dari unlimited. Pak, biasanya aplikasi ini dipakai setelah project selesai apa mulai project Pak? Pasti sebelum Pak. Sebelum? Sebelum menambah itu mulai input. Oke. Nah, cuman karena kemarin proyeknya sudah ada yang berjalan, Dan yang sudah selesai juga ya? Ya, bisa juga dari kita. Tapi idealnya memang ya sebelum proyek berjalan kan udah. Oke. Nah ini RAM-nya Pak yang kita pakai 8 GB. Cukup besar. Ya cukup untuk menjalankan aplikasinya cukup aman sih Pak. Iya. Tapi kita belum terlalu tinggi. Iya nggak terlalu tinggi betul.
Karena kan ini bukan website yang ini ya, bukan yang kayak company portal ya, bisa diakses siapapun gitu ya. Betul. Ini kan yang bisa diakses ya cuman karyawan Selected. Iya. segmented jatuhnya. Lo juga apa? Kalau mau update nggak setiap saat, nggak setiap waktu. Betul, betul. Paling trafficnya pas lagi mau proyek mau jalan, sama pas mau mungkin pas Pak Bos mau minta report, paling baru. Betul, betul. Udah. Nah, ini kurang lebih data statistiknya Tata Wahana ya Pak. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi ini lumayan speknya besar juga nih yang dikasih Pak Hardi. Kayaknya ada tahun kita bakal depannya makin besar yang makin pulau. Amin. Amin. Nah itu Pak, kalau misalnya nanti mau nambah aplikasinya ini masih possible banget ya, karena speknya lumayan tinggi juga. Kalau mau nambah pun juga itu masih oke lah. Jadi memang yang dipikirkan sama Pak Hardi dan Bang Botas tuh waktu ngedesain ya Pak Hardi ya, itu emang kita sudah pikirkan untuk beberapa tahun ke depan gitu Pak. Jadi kalau misalkan company-nya growth gitu ya, otomatis kan kebutuhan aplikasinya juga nambah juga kan Pak. Projectnya nambah, otomatis data juga nambah kan, gitu. Nah itu kita sudah pikirkan untuk beberapa tahun, mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan ini Pak, masih bisa. Oke, kira-kira ada yang mau ditanya? Kira-kira Riset muncul itu apa yang untuk yang pertama yang bagian proyeknya ada mau Oke. Saya yang ini ya Pak. bukan yang satu lagi. Oh yang satu lagi. Bang, yang mana dipakai ini Bang? Yang ini ya? Tata Wahana Pak, Tata Wahana teknik. Ya itu. Nah ini Pak, Nah, coba yang proyek nah, ini kelihatan nih Pak kalau udah selesai nih di sini. mau Udah selesai ya, udah serpong ya Pak. Kalau saya lihat statusnya udah selesai sini. iya, ada iya. Kayak semacam notif gitu ngasih tahu. Oke sini Pak. Nah itu yang saya mention Pak yang nomor-nomor ini Pak Slamet berapa kali komplain gitu. Ini kenapa sih kok harus diklik dulu baru? Ya maksudnya begitu buka dia udah nurut. Gitu. Iya, iya, Ada betul. syaratnya. Ini sebenarnya berdasarkan ini Pak, tanggal ini ya. Kalau kalau nggak salah ini berdasarkan ini deh, nama proyek Pak. PLN, PL, kalau apa ininya. Ya, maksudnya tapi bisa nggak bisa tanpa ngeklik pun dia udah nurut. Bisa Pak, bisa sih. Ini kan opsional aja sih Pak. Maksudnya by defaultnya emang waktu kita bikin ini kan berdasarkan ini ya, berdasarkan nama proyek ininya. Jadi dia ngurutnya berdasarkan nama proyek gitu. Kalau yang ini kan ini emang udah based on ID ya Pak. Ini nomor nih udah ngurut nih 1234579 misalnya itu ya. Nah, kayak ini kan langsung Ya, gitu. ini kan udah ngurut berdasarkan project ya, seperti gitu. Nah ini nanti saya bisa ganti juga sih. Ya, Pengeluaran ya? kenapa? Pengaruh ke pengeluaran nggak? Enggak ada. Nggak pengaruh kan cuma urutan doang. Kan salah pengeluaran CSV kan kalau dia kan itu. Iya, tapi kan yang kita ini tuh Inilah tampilan. nggak ganti, kodenya nggak ganti. Oh, Cuman urutannya berdasarkan berarti tetap kode itu kodenya tetap ya, kode 17-nya tetap, ininya tetap. Nah, ini kayak ini deh. Kalau misalkan saya klik proyek dulu ya. Nih, berdasarkan tengah waktu, Pak. Dia ngurutnya. Jadi dengan waktu yang dimulai apa, yang paling nanti bakal selesai duluan ya. Nih Juni, terus nanti ada yang ke Agustus, September, Oktober, November, Desember.
yang muridnya berdasarkan Yang standar berdasarkan baku. yang paling dekat ya. Iya, by defaultnya ini. Tapi bisa diganti Pak, by defaultnya bisa Iya, nomor. karena itu Pak, karena metode kan ada yang memang cuma sebulan, Iya, ada iya, yang iya. Oh ya, gitu. bisa Pak, bisa. Saya nggak selalu mana tuh dia, apa nggak selalu nggak Ya, betul. ya, nggak masalah Mungkin Pak. berdasarkan, berarti kan logikanya berdasarkan input kali Pak ya, kapan di input ya? Kalau input ini sih apa namanya penomoran sebenarnya udah merepresentasikan input juga sih. Karena kan kalau misalkan input yang pertama pasti nomor satu kan. Iya, Ya, jadi harusnya sih berdasarkan nomor sih udah iya, merepresentasikan begitu input. Pak. Nah, tapi kan ada kondisi gini Pak, kita udah pernah input nih yang kemarin dia, kalau misalnya mau tidak, oh ternyata di cancel nih proyeknya gitu, itu kita hapus nih. Nah yang di bawahnya itu kan logikanya naik ke atas dong. Iya, Nah, tapi tidak. nomornya juga harusnya kan juga akan otomatis ngikut gitu. Nah, yang kasus kemarin itu nomor 1, 2, 3, 4, total lompat langsung 6 gitu. Yang limanya memang kan dihapus, tapi angka namanya tetap muncul. Itu harus di reset dulu itu. Nah itu ya kalau itu memang harus Harus berapa di ya? reset ya, nggak bisa Nggak harus otomatis ya. nggak bisa Pak. Karena dia ada transaksi hapus. Jadi sebenarnya transaksi hapus itu kenapa dia nggak nge-replace di penomoran ke bawahnya? Kalau misalkan nanti kita ada something wrong, misalkan kita pengen audit gitu ya, atau pengen cek gitu ya, ini nomor 5 nih hilang nih, ya kan, nomor 5 hilang. Kalau misalkan dia ngeriset ke bawahnya, kan ada nomor 5, loh kok nomor 5 hilang, tapi kok ID-nya masih tetap ada gitu, nah itu sih Pak. Makanya di database tuh tidak direkomendasikan untuk seperti itu. Gitu. Jadi si nomor ID tetap aja kayak gitu. Paling nanti kalau misalkan mau, ya kan kita, kalau misalkan kita kan internal gitu ya, Pak Dedi, misalkan teman-teman tata wahana dan juga kita kan tahu nih, ini sebenarnya nggak ada yang misalkan nggak ada attacker, nggak ada hacker gitu kan. Ya kita tahu lah kondisi di internal gitu kan, tahu. Ya udah kita riset aja gitu, riset manual gitu. Itu sih. Jadi nggak perlu apa namanya, eh, nggak perlu ada audit lagi gitulah. Terkecuali kalau ada hacker kan, oh tiba-tiba nih kayak tadi tuh Bapak mau udah transfer gitu kan, udah transfer ke rekening ini nomor yang sama tapi kok nggak nyampe gitu. Nah itu kan bisa dipakai buat audit tuh Pak, datanya gitu. Tapi kalau misalkan datanya udah hilang duluan, ke replace gitu, nah itu bingung juga kita ininya. Berarti sebenarnya bisa Pak ya? Bisa Pak, nanti saya Dibuka aja langsung urut itu bisa. bisa Pak, nanti saya ganti by default untuk ininya apa sortingnya. Ini kan sorting ya. Sortingnya tuh bukan di sini gitu. Karena kalau bisa kita klik, Pak Dede kan bisa lihat ya sebenarnya si kursor sortingnya itu ada di mana. Oh internetnya nih Pak, internetnya. Lola ya. Saya ganti dulu. Oh, oke, baik. Ya internetnya Pak kayak ini gangguan deh di sini Pak. Yang TWT2 saya juga nggak bisa tuh Pak. Wifi-nya mungkin. Wah, memang ada yang ngetek dong. Apa yang mau ngetek? Selama nggak ada transaksi keuangan sih seharusnya aman-aman aja. Iya betul. Bisa buka sama bisa. Bisa bisa. Oh ya bisa deh. Hah? Iya bisa. Iya,
global on services-nya kayaknya nih, Pak. Dari sana berarti ya? Iya, dari providernya, Pak. Ini dari providernya kayaknya. Sebenarnya juga tadi bisa diakses, sekarang nggak bisa nih. Oh, tadi saya mau nanya ini sih Pak, yang bagian udah terus. Belum, Pak, cuma nggak bisa diakses. Karena kayak providernya. Info bank kontes saja. Tadi yang di kolom tengah itu kan ada yang anggota proyek itu Pak, yang ada apa? Icon-icon. Orang itu apa namanya? Nggak itu di mana itu ya? Mengaitnya diklik aja Pak, edit project-nya. Oh di project ya? Oh, di edit project. Ada di paling pojok belah kanan bawah kalau nggak salah. Kalau nambah orang. Tapi kalau untuk ke sistem itu masih ada proyek aja. Itu masih banyak yang nggak balance dengan PSP. Itu langsung dilakukan. Harus ini detail banget itu. Kamu nggak lihat di sistemnya pamarnya itu kan? Udah semuanya bisa ditarik kan? Nah, harus semuanya kirim Excel doang. Soalnya bukan aku sih yang kamu udah ke situ kan masukin aja ke situ, masukin aja ke sistem itu. Ntar aku pasti sistemnya Pak Selamat ini aku suruh bukain. Masih belum ada Excel nggak? Sistemnya belum ada Excel nanti sudah. Tapi Pak dikasih aja Pak apa namanya file CSV. LCS yang itu. Nah, maksudnya file CSV yang buat diimport ke sistem ini, aplikasinya yang Bapak bilang tadi pakai titik koma, biar nggak. Oh, diganti aja dari situ, dari file. Aku belum lihat. Oh, Ini iya. nggak tahu. Diganti. Coba ke global variable deh. Global variable. Biasanya global variable itu ada di mana ya? Bisa browsing kan ya? Browsing bisa kan ya? Nah itu titik koma tuh. Iya masih. Itu ini udah titik koma ya. Udah titik koma itu. Oh kan? Udah titik koma kan? Tapi masih tetap kenal atau masih biasanya kenal aku biasanya itu masih pernah lupa yang koma itu. Maksudnya kalau apa? Misalnya kayak apa dan 2, apa nggak kebaca nanti di sistem kalian kan nggak diinput kan nanti nggak kebaca hilang aja semuanya gitu yang ada koma-komanya itu yang misalnya ada biaya minyak kan aku biasanya kan udah koma biaya min jadi aku nggak misalnya nggak mungkin aku udah input kan Tapi saat ini berarti masih nggak kebaca enggak by defaultnya koma kan berarti? Iya. Koma kan? Kalau misalnya by defaultnya koma diganti, jadi nanti kalau ini udah koma, jadi nanti Mbak Nadia nggak perlu ganti lagi nih, ya kan? Biasanya tapi biasa kalau ngedit tetap aku ganti itu koma ya kan diganti kan, karena kan existing sekarang, Iya. ya kan pakai koma, nah kan tadi pengen pakai titik koma kan, berarti nanti kan nggak perlu diganti kan, Iya. diganti, Nah, ini dari koma. sehingga nanti bisa 2 komanya tuh bisa dipakai lah tadi. Ya, ini udah aja kayak gini ya, udah kayak gini aja. Nah, nanti ini kan lagi ini nih, si itunya providernya. Nanti kalau misalkan apa udah nyala lagi providernya, nanti saya ganti jadi titik koma di aplikasinya. Jadi saat biar ini semuanya ya baca gitu. betul Kan semua baca itu. udah diinput nih dari kita nih Iya. CSV udah aku input semuanya kan Iya, nah, iya. ternyata di aplikasinya ada sesuatu yang nggak input Iya, nggak iya. balance Iya. aku bilang kan nggak balance semua Iya. padahal udah saya input semua. Soalnya saat ini masih koma banyak itunya kan, masih koma kan. Iya kan dari Pak ya Iya, kan? nah kalau misalnya titik koma nanti saya ganti jadi titik koma, bisa kok itu. Jadi dari sistem kan Pak? Iya, dari sistemnya nanti saya ganti.
Nah, ininya nggak usah Dia nge-link gitu kan, Iya. tidak apa yang aku input sama di sistem gitu. betul. Kemarin untung aku cek di sistem kan, oh ini ada yang nggak ke input gitu kan. Saya total semua yang ke input itu sekitar 10 juta, nanti yang ke input cuma 6 juta. Gitu. Ya semua Iya, padahal di sini udah di Excel udah gitu. Tapi Oke, kita mulai satu-satu. paling enak sih di view dulu, kan ada simulasi tuh. Iya, ada sebagian yang kebaca, ada enggak gitu. Nah, kalau dari segi baca berarti ada yang sesuai itu berarti. Ini ngedit lagi kayak Excel-nya kan. Iya, ke situ lagi sih. Baliknya ke situ. Nah, tapi kan kalau misalnya objek di koma harusnya enggak lah, mana? Itu kan karena sebenarnya pakai koma. Terus kemudian dia juga ada nominal duit yang pakai koma juga. Jadinya enggak, nominal duit tetap pakai biasa ini. Ini ya apa namanya? Yang kayak ukuran kali ya? Apa namanya? Iya, ukuran. Kan tadi ada 2 koma. Iya, 2 koma ini gitu ya, iya. Kalau tapi yang kalau kutip 2, dia akan aja. Ya, mana nggak kita salah. ya. Oke, nanti kita ganti ini. Nanti kita dari Tita Wahana akan nge-share member-membernya siapa aja. Nanti saya yang masukin. Saya yang mapping-mapping. Dari situ tuh baru Iya, otomatis ke betul, nomor betul. itu. Iya, betul. Gitu. Betul. Nanti akan saya mapping di situ. Karena kan Pak Salamat nih harusnya nggak muncul sih di sini. Karena kan Pak Salamat bukan tim project kali. Nah, iya, bener. Iya. Nanti pada yang ada tim member sini yang diceklis aja. Kalau itu nanti kayaknya Bapak langsung buka selama deh ini. Apanya? User-usernya siapa aja gitu. Oh, boleh kemana gitu kan? Oh, boleh. Iya. Tapi emailnya itu di sini pakainya pakai gitu nggak? Apa kayak misalkan Pak Dedi @tatawahana.com, pakai tatawahana.com kan? Begitu kan? Oh, oke. Kalau itu udah oke sih. Jadi nggak pakai yahoo.com, ada yang yahoo.com, ada yang hotmail, misalnya ada yang gmail gitu. Domainnya Udah pakai emailnya ya. Oke. Oke, kalau gitu. Sini siapa nambahin? Nah, checklist aja. Misalkan contohnya Pak Salamat nih, kita checklist itu nanti bisa. masih bisa melihat semua, Pak. Bisa. Super user ya, betul. Nah, ini udah nambah nih Pak, cuman nggak ada fotonya nih Pak Salamat nih. Nah, itu gimana munculinnya? Kenapa? Nanti ada nomor. Ada foto Pak Salamat bisa tambahin nggak? Enggak, nanti nanti saya yang input, itu nanti saya tambahin fotonya Pak Salamat. Bisa ya? Bisa masukin foto benar gitu ya? Bisa. Iya, beneran bisa. Saya ngambil dari sini nih Pak, nanti tatawahana.com nih, kan ada Pak Salamat. Mungkin nanti kalau misalkan tim yang lain mungkin bisa share Pak foto. Bisa ya? Sudah lah, oh di bagiannya gitu. Iya, tim projectnya kan nanti buat KPI. Saya cerita aja, Pak. Ya, itu jadi lupa sih. Tapi dia butuh kan. Ini kan ada ini ya, fotonya Pak Salamat kalau salah ya. Ada di lokal. Dari sini ya. Nanti kalau tim member yang lain kan di sini nggak ada Pak, mungkin nanti bisa share-nya sama fotonya juga kalau mau ada fotonya nanti. Kalau nggak paling ya icon begini nih nanti. Saya keren. Foto ini aja, icon aja, icon aja. KTP aja. Atau icon tapi yang representatif Pak. Misalnya kalau ini kan cowok. Cewek, cowok. Ya, bisa boleh. Saya bedain nanti. Siap. Ini apa istilahnya, avatar ya? Ya, avatar ya. Ini soalnya nanti di sini ada apa ya istilahnya ya? Kalau misalkan kita lihat di ini, misalkan 2 menit yang lalu tambah anggota tim baru. Tadi saya tuh namanya Pak Salamat. Iya, lognya nih. Terus nih udah jelas nih kelihatan nih admin Tata Wahana yang menambahkan anggota tim baru. Jadi kalau yang ngelak nih udah jelas-jelas ini admin Tata Wahana nih. Nah, nanti kalau bisa di sini nanti misalkan ini kan namanya masih admin Tata Wahana ya. Nanti kalau namanya misalkan Pak Dedi atau Bu Nadia, Bu Yasni gitu. Nanti di sini namanya sesuai dengan nama masing-masing nih. Bukan admin Tata Wahana lagi.
Selesai yang mungkin laptopnya dia lagi Iya. Hapus udah gitu. Wah, nggak dia kena. Iya udah kelihatan nih di audit. Dulu waktu saya pakai Trello namanya dulu. Oh Trello. Oh, Trello. Oh, itu zaman pakai Trello dulu itu udah. Itu bisa ini Pak, munculin kayak model Kanban gitu. Kalau di ini mungkin ke depan Kanban tuh maksudnya gimana Pak? Kanbannya kan Kanban itu kan umum sebenarnya. jadi kelihatan Bisa. nih misalnya kita bisa setting kan ini project misalnya lagi sedang dalam proses tender. Nah, kalau misalnya kalau udah oke kan dia masuk ke Kanban yang berikutnya lagi proses persiapan, planning, evaluasi, gitu. Nah, itu kita bisa lihat apa namanya pergerakannya gitu. Kalau di sini kan buka di di proyek jadi salah satu Ini ya. biasanya kan bisa di Ini ya? ini Ada di tugas. oh, Belum ada Pak ya? itu yang Belum ada aktivitasnya. yang ini yang OSBL. Ini ya. Nah, Ini. tapi kan per kita sebutnya BOQ ya. Per itu lebih. Nah, kalau misalkan mau kayak gitu Pak, di sininya, di ininya, sorry, di projectnya kan ada settingan ini. Nah, settingan ini Pak. Nah, ini Di tugasnya itu iya tugasnya ini. Ini kan tugasnya ada berapa? Nih, nah tugas ini kan sebenarnya ini kan buat BOQ nih Pak, ya kan? Per BOQ ini. Nah, itu berarti nanti dipilihnya kan ada settingan. Ini kalau misalnya proyek, misalnya kayak gini proyek baru. Nah ini Pak hitungannya. Nah, jadi kita nggak perlu bikin berdasarkan tugas, tapi progresnya berdasarkan sendiri nanti ngitungnya. Tapi model itu bahan bahan ya. Iya, bahan tambah. Beda Iya, itu lebih bahan. Terus Ini kelihatannya Pak, kalau merah-merah gini udah lewat nih Pak ya. Ini harusnya 2 September nih. Ya kan? Ini kan 6 Mei sampai 2 September. Cuma kalau ini ada ini Pak, ada perpanjangan kontrak. Sampai ada. tapi ini yang OSBL PT-nya udah selesai belum Pak? Kalau sudah selesai harusnya di-update ke sini Pak. Nih, iya, misalnya kan kayak PT Abjo ini yang ini 6 Mei sampai 2 September. Udah selesai apa belum? Misalkan selesai gitu ya, tandanya sebagai selesai. Betul. Beberapa yang selesai. Ya, makanya ini merah-merah semua nih Pak. Ya, tapi memang lagi ada extend Pak jadi member. Ya, tapi kan yang tas-tas ini kan harusnya ini kan ada yang udah selesai mungkin ya dari dia dari ini. Sekarang itu sudah di angka 50%. Kan berarti memang masalahnya udah. Iya. Iya, karena ini maksudnya yang kayak gini Pak. Merah Pak ya. Iya, betul. Karena dia kan ininya 2 September nih, September semua nih. Nah kan kita kan udah 3 Oktober. Tapi ini masih berlangsung aja nih. Iya. Jadi sebisa mungkin ini harusnya nanti terupdate Pak. Kalau terupdate nanti di jalur projectnya enak contohnya ini satu ya, misalnya kita tanda selesai ya Pak. Udah selesai, ini di jalur juga enak nih. Udah selesai. Yang mana tadi? Yang udah selesai. Nah ini selesai hijau. Iya, yang udah selesai di bawah. Yang udah selesai di bawah. Udah selesai.
berarti dia sudah selesai dari tanggal kapan. Sini saya ada ininya. Dan kalau misalnya ada revisi jadwal, ya ya itu tuh Ya, ya update aja di sini. biar dia otomatis menjalankan. Betul. Jalan ini kebanyakan Kalau di masa PPM, ini malah selama kesana ngurusin sedikit-sedikit. ini yang lain dari ini Pak. Iya, ini juga sedikit ini. Iya. Nah, ini juga nanti di kontrak juga ditambahin juga nih Pak. Ini kan project ya. Project itu kan ada standar deadline juga nih. Ada apa? Start di project itu kan ada standar sama edit juga kan. Ini Agustus nih Pak. Ini Oh. di edit nih. Oh iya. Di edit di ini kayak yang masih nggak di edit. Nah ini nanti di edit aja tanggalnya berapa gitu. Oktober tanggal berapa Pak? Sampai kapan itu? November akhir Enggak apa. tanggal 1. Masalah. Nah, jadi biar kelihatan historinya administrasi ini saya coba gitu. Ini biasanya tim lapangan sih, yang tim project yang ini biasanya. Iya, ini proyek motor Pak, si Ayu harusnya. Kebetulan dia juga yang megang ini. Jadi, Oh gitu. ah, Mas saya juga lagi ke sana juga ya. dari sana juga. Saya juga di video. Iya. Hmm. Nah, Jadi tadi ada apa? Bunyi sama tulis. Pak itu apa namanya untuk akunnya Bapak? Apa itu dibagi apa itu di rumah kamu? untuk passwordnya? Oh passwordnya. Sekalian aja sama barengan yang list tadi tuh kan mau di share lagi tuh nanti kayak itu sama atau jadi yang user siapa aja yang boleh masuk, yang user yang boleh akses ke aplikasi ini sekalian ganti password yang baru karena kan masih pada tahu kan semua pada tahu semua kan, nanti kita kasih ke Pak terus. Yang di sampul rekornya itu cuma melihat ini aja ya Pak namanya? Ini ya ini per project Nggak boleh bisa melihat berapa persen untuk ini ya? bisa jadi kita sebaran ada bukan ada uang nih udah 1%. Kalau yang ini udah 47,2%, yang SBL ada uang, angkanya juga ada, budgetnya juga ada. Yang di sini ada yang ada beberapa persen nih progresnya. Iya betul. Untuk budget yang berapa sih sebenarnya berapa? Betul. Cuman kalau ini kan dari print ya, mungkin udah bentuk tabel aja. Nah kalau yang print ya di sini, yang udah bentuk PDF terus yang di print. Tapi kalau yang lihat tabelnya doang ya per project. Kalau di sini apa sih Pak yang bisa di Semua Pak, dari gaji, keluar, operasional juga bisa benar juga. BPJS lain-lain. oh hasil inputan itu masuk ke sini? Ya, di sini semua sisinya ada apa namanya? Ada project, terus ada transportasi, PLN, Sipong, gitu. BPJS, gaji, tapi di sini ada semua.
kayaknya. Akan kita geser 1 Januari sampai dengan sekarang. Sekarang itu Oktober ya? Nah, ini. Itu jelek ya? Apa itu? Itu SMS-nya gitu. SMS mana? Oh ini. Itu. Kegedean Bilangin bagaimana? aja ya. Kegedean bagaimana? Mau login itu gimana? Takutnya bapak ngomong. Bukannya mau disuruh telepon? Iya, Aku bilang ke bapak ganti kan. Karena kan kita yang untuk Iya. yang Ya itu nggak boleh. nggak boleh. Ah, Karena kan kita nggak bekerja sama lagi dengan dia. Iya. Aku minta apa ini yang kita bekerja sama. Ini memang khusus buat kita bisa ambil nanti apa surat kita. Nah. Oh, iya nggak apa-apa. Belum sempat di itu kemarin Pak ya? Pak ya? Belum. Turunin ya? Oh. baru laptopnya baru mau diambil hari ini, nanti sore Pak. Oh. Karena harus ganti hard disk. Coba kasus. Nah itu, Bu. Saya bilang jarak dari lap tulisan ke ini agak diturunin. Turun di bawah. Kalau nampaknya. Kalau saya sih Iya. Dinaikin ke atas apa turun ke bawah Pak? turun ke bawah. Jadi kan masih terlalu dekat nih makanya terlalu mepet gitu. Padahal coba turun ke bawah. Di bawahnya masih banyak space kan, kosong di bawahnya. Kenapa jadi begitu? Kan seharusnya huruf surat itu di atas ya. Terus bacaan laporan apa tadi Pak? Laporan rangkaiannya di bawah kasusnya. Oh, mau dibalik ya? Atau mau disejajar ya? Menurut aku ya, karena aku lihat kop surat kita kan kop surat di atas harusnya. Itu kan berarti kop surat. Enggak, ini bukan untuk surat. Iya Kalau maksudnya kalau misalkan yang aku Kalau mau ngikutin gitu ya. mungkin laporan besar itu di bawah. Di bawah. kalau kemarin yang datang dari Pak Busuk Pak Slamet itu lebih ke logo aja sih, biar ada logonya gitu. Makanya kemarin nggak detail alamat-alamat itu awalnya malah nggak mau. Kalau cuman kemarin terakhir ini ditunjukin sih nggak mau. Tapi nggak apa-apa maksudnya gini. Nanti setelah Bapak turunin, nanti kan otomatis coba turun bawah lagi. Nah lagi. Nah otomatis kan nanti ada yang turun nih, ada yang turun. Nah termasuk yang ini kemarin yang Pak Sama bilang rata kiri, apakah maksudnya rata ini memang ke kiri atau tulisannya yang ke kiri kan masih belum ada jawaban tuh dari Mas Slamet. Nanti setelah selesai paling udah tolong gitu ini terakhir seperti ini gimana Nah, itu kan yang terakhir yang saya kirim WA itu Pak. Di Iya. grup kan ya. tapi Mas Slamet belum respon gitu Belum karena respon, ya. apakah ini yang dia maksud rata kiri itu atau bukan kita belum tahu. Dari kiri semuanya. Iya, karena rata kiri yang maksud tulisan mengetahui pun rata kiri gitu. Iya. Tulisan rata kiri juga kiri gitu. Nanti kita juga setelah selesai nanti baru kirim ke Pak. Itu bagusnya di mana ya? Ya itu makanya. Sebelah kanan kan? Dulu udah pernah sebelah kanan kan? Ya, sebelah Sama kiri. sebelah kiri kan? Ya, nah, pekerja rata kiri itu apakah maksudnya ke kiri semua atau tetap di kanan cuman maksudnya tulisan T, M, I sama J sejajar gitu. Itu saya masih ragu. Ini, Ya, halo, ya. ini kenapa? Ya kan? Bentar, Oh iya. Bentar, Ini ya. tapi ini. Iya, tulisan vektor utama ini. Ya. Apa? Iya, udah biasanya sebelah kanan. Karena udah bikin sebelah kanan dulu kan. Apa kalian masukkan Atau itu coba sebutkan sebelah ini. Tapi rata kiri. Oh. Ininya gitu. Oh, oke. Oh, dia posisinya di sebelah kanan, cuman tulisannya rata kiri gitu Iya, ya. jadi huruf T, M, M, I sama D nya itu ya di rata kiri. kiri. Oke. Saya sih kayak gitu. Iya. Nah, cuma karena Bapak udah bikin gini, Pak selalu juga ada komen. Saya anggapnya rata kiri malah sebelah kiri. Ya, makanya apa iya ini yang dia maksud, tapi kan nggak ada komen juga Iya, kan. belum. Kita bilang oke apa enggak juga kita bingung. Iya benar. Iya. Oke. Bisa. Ini kan ini sifatnya ya bisa diganti apa ya? Kamper ya. Iya, itu cuma. Ini nanti turunin ke bawah ya satu lah ya. Terus pasir enter lah. Iya, kita coba. Oke. Iya. Kadang-kadang yang saya pikirkan
sama Pak Selamat beda gitu. Pak Selamat mikirnya mana? Kalau bisa join online Pak Selamat enak. Kayak meeting. Hah? Pak itu yang CSS itu udah dihapus loh Pak dia. Hah? Yang itu tuh webnya kita si Pak Agung itu hapus. Oh, susah nggak bang? Kita tinggal kita sudah punya web. Itu Pak Hardi udah nyiapin, Kita udah punya nih. Udah. Apa namanya udah punya nih. udah nyiapin rencananya Pak Hardi. Ya karena kita susah banget mau bikin kayak coba Bapak turun ke bawah Pak. Nah kita mau minta hapus masih di bawah, masih di bawah. Udah dekat nih. Oh nggak di Oh, di home ya? Di home. Home. Ah. Nah. Mana? Nah itu. Ini Oh, ini ya. kita nggak bisa pakai ini lagi karena kita udah disuruh. Aku udah bilang ke IT-nya iya tapi nggak bilang. Iya. Kamu bisa nanti Pak? Nggak ada akses ke si panel. Oh nggak ada channel ya. Terus harus ada akses ke si panel baru bisa itu. Terkecuali yang tadi Bapak bilang tuh ininya ini enggak tahu akun ini. Selama ini akun adminnya itu siapa yang pegang? Mas Ayu atau siapa? Hah? Mbak Yusni ya? Coba. Mbak Yusni biasanya mau masuk kemana? Berarti dari saya. Tapi dia ini suka mencoba masuk karena wifi-nya itu kita nggak bisa masuk Pak. Oh gitu. Nah ini pakai Yusni. Coba. Dia di situ aja kita coba Yusni. Sih nggak bisa nih aku itu nggak bisa. Apa itu progresi kok? Bukan itu. Si panel udah terlalu ada. Webmail dot mata wahan.com. Wahan.com. Bukan ini ya. Ketawahan.com saya sering masuk. Ketawahan.com. Slash webnya. Slash ini garis link. Oh, yang ini. Ya, webnya. Nah, ini info. Bukan info. Maksudnya. Ini email kan, Nah, maksudnya bukan yang ke email, tapi yang dua link ke tadi inventory. Coba email. Nah, ini. Dua konsultan kita ngerti. Nah, konsultan. Di dia. Dua kali di ini. Nanti kalau ada ini harus ini. Makanya cerita. Ya, meditasi itu. Iya, meditasi.
Cuma yang nggak doang. Buka web itu. Itu yang kayak masuk tuh. Nggak dibaca emailnya. Di itu ya di upload. Bapak upload. Tapi di upload juga nggak baca. Biasanya kalau di upload dibaca itu. Hari ini. Oh, ya. Nah, baik. Kalau kita udah punya kayak gini bisa nggak sih Pak? Kalau misalkan kita udah punya akses ke panelnya tadi, bisa berubah bantuan dia. Ya maksudnya kalau kita mau pindah dia Pak. Nah, Pak Hardi udah. Kalau kayak gini dari dulu saya minta untuk apa namanya untuk data segala macamnya ini dirubah, diupdate gitu kan. Apa websitenya? Iya. Oh, Kalau dirubah-rubah sama dia. Ya, Pak Hardi nanti lagi bikin apa ya proposal ya Pak, Iya. desain lah. Nah itu permintaan pertama juga kan, meeting sebelumnya ya. iya. Nah, Jadi lagi kami bikin ininya, desainnya yang baru. Nah, nanti ngomong ke Pak Salamat lah seperti apa ya. Paling itu Bang redirect si domainnya mereka tetap tatawana.com. Iya. Lagi kita bikinin ini proposal atau desainnya lah. Nanti biar apa namanya, biar nggak kayak sekarang kejadiannya kan kalau mau rubah apa ya susah. Iya, ini kan pengalamannya aja udah tahun-tahun. Tahun jebot ya, udah lama. Dari dulu ada cuma nggak? Nggak ada. Susah. Kenapa nggak dibayar atau gimana ke ininya? Oh, terus domainnya masih dibayar juga? Yang tatawana.com itu domain namanya. Gimana ya? Kayaknya udah tagihan udah itu. Kan biasanya kalau tagihan kayak gini itu udah kayak tagihan itu domain. Kan subscription. Bayarnya ke siapa? Orangnya. Ke orang-orangnya baru membayar ke sana gitu ya? Iya. Nggak direct kalian yang bayar ya? Enggak. Jadi kayaknya dia domain segala macam itu udah Under dia ya. Udah satu bundling gitu. Kita nggak bisa hack ini Bang. Berapa? Nggak bisa kita hack ya. Oh di hacker Ditarik, itu masuk gitu ya. ditarik ininya. Yang mesti dicoba dulu sih Pak. Kalau misalnya Dibegal ininya, domainnya. Bisa. ini non secure loh Pak. Hah? Nah itu makanya not secure lah gitu. Jadi dia HTTP nih Pak. Beda sama kita punya nih. Tuh secure kan? Oh, connection is secure. Ini connection not secure. Artinya Dia itu tadi datanya itu nggak dibungkus Pak. Ini masih peluang tiba-tiba gambar-gambar porno di sini bisa gitu. mantas. Lu pernah baca nggak di email info suka ada email masuk Iya, aku balain banget. yang bilang kalau nggak usah industri gitu lah, tapi saya tuh orang lokalnya itu kayak ngancam-ngancam gitu. Saya sudah berhasil masuk ke sistem Anda gini-gini. Oh gitu. Iya, bisa. Nah ini Pernah waktu juga kok minta merubah password gitu kan. Hanya waktu dia kan kenapa minta ini ya karena udah pada luasa untuk passwordnya kita. Jadi nama dia apa yang mau gimana perbaikan. itu ada percobaan hacker. Tapi ini sih kalau dia statusnya not secure sih maksudnya ini Apa rentan banget ini? ya riskan lah. Riskan. Jadi bisa diganti gambar-gambar siapa Iya, ini? bisa diganti. Gambar-gambar. Kalau orang benar-benar iseng ya. Apalagi tiba-tiba nanti ada kompetitornya di TWT. Nah ini tiba-tiba ini jadi viral di TWT kan. Yang tanda petik nggak suka gitu. Iya. Sama TWT nya saya duluan TWT. Wah ini mah gampang banget, ibarat rumah mah nggak dikunci. Jadi dia kalau masuk rumah masuk aja. Iya, ibaratnya rumah di pinggir jalan besar, nggak ada pagar malah. Iya, nggak ada pagar, nggak dikunci. Udah.
Ini Pak, ini biar saya bisa nampilin nanti. Buat apa? Banyak ini. Karena dia udah tahu tuh ngeliat website tuh masih begitu. Iya, dia juga pasti surfing dulu kan Pak ya. Iya. Ada kok, bisa dicari kok yang apa, yang tidak terbungkus dengan baik itu ketahuan. Dari siapa dari Anda ada Pak? I have confidential. Hello, I am professional hacker. I have successfully hacked your operating system. No, you Now I have have access to your account and I have bla 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 apa gitu. Terus minta kirim transfer $250 in Bitcoin apa tuh? Ini bukan sekali 2 kali nih ini. Ya saya tahu nih nggak bener itu cuekin ya. I update my signature every 4 hours so they cannot detect antivirus program they actually exist. Bang Didi coba ke globalpopo.com. Global, globalpopo.com. globalpopo.com. Popo Iya. di sana. Enggak, nanti Bang. Popo. .com. Bentar. Nah itu kan aman tuh Bang. Nah ini website kami nih Bang, yang di kiri itu kan aman tuh. Nah, iya. Nah, ini sekelas Google Popo gitu Bang. Kayak software house, apalagi sekelas TWT kan riskan banget tuh Bang. Ini paling basic lah Pak, keamanan paling standar lah, paling basic banget gitu. Harus HTTPS gitu. Kalau nggak HTTPS ya itu tadi kayak kita punya rumah pinggir jalan ya dikunci. Nggak ada apa-apa. Ada kontraknya dulu nih. Bertanya Pak Bos, kalau misalnya nggak ada kontraknya, udah jangan semua. Hah? Suruh dia bilang aja sama tukang foto. Biar gimana caranya biar orang tulangnya itu Iya. pakai itu. Iya, tapi maksudnya Kalau kita nggak ada kontrak apa ya nggak tahu. Apalagi kalau kita tanya bos, dibilangnya ada tapi di mana? Karena aku masuk ke sini. tapi gini, siapa tahu kontraknya dan ada klausul yang ikat gitu loh kan juga harus dipertimbangkan. Maksudnya bisa diselesaikan gitu kalau memang ada klausulnya yang mengikat kita kan repot. Kalau misalnya kita pindah tanpa sepengetahuan dia misalnya terus kita jadi kena penalti atau apa gitu, jadi jaga Gitu. jaga itu. Takutnya ada penalti karena masih kontrak. Iya, kalau Kontrak masih berlaku. iya. Iya kan bisa aku yakin kalau Terus ini kalau dia ini mbak aja memang lebih bagus pindah, cuman maksudnya bisa ambil PKI dengan separuh ini gimana? Aku lihat aja. di mana ya kita mau nanya dia aja pun. Di mana sih ini kantornya? Nggak tahu pasti nggak tahu. Ini bos yang tahu. Bos juga lebih tahu itu. Siapa tahu dulu dia nyuruh karyawan. Ya kan ya, bos tahu. Kayaknya panggung ini kayak freelance gitu deh. Dia hanya waktu tertentu aja bisa dihubungi. Sekali lancar, lancar nih. Lagi pas bisa gitu. Tapi jangan dikasih waktu tuh. Saya dari jam segini sampai jam segini ya. Habis itu udah bisa dihubungi lagi. Coba dulu kan kalau misalnya tahu ada, kalau nggak ada ya mau harus ini komunikasi ke Pak Agung ya gimana gitu kalau kita mau Iya nanti kalau misalkan selesai gitu. langsung. Kita coba Mbak Yudi coba minta akses ke channelnya aplikasinya. Ini aja apa namanya nice aja. Buru-buru Pak Agung ini susah Pak. Oh, Iya, apalagi minta. Paling kalau bisa dia respon ya coba nanti. iya. Lagi untung nih lagi bisa lagi diurus deh kan. Kemarin aku WA nggak jawab. Oh kan tadi nggak tahu. Bapak balas nggak? Kalau yang ini belum yang minta ganti logo itu. Nggak balas kan? Apa? Nah aku dibalas sama dia jawabannya. Tapi waktu minta Pak Irsan kan nambah email kan, Pak Irsan kan ketahuan.com. Dia respon tuh. Terus saya komunikasi sama Pak Irsan bisa. Dia cuma jawab baik bu kami coba pelajari dan proses dulu sampai hari ini baik proses. Ini aku WA-nya 19 tanggal 19 bulan 9. Kamu pelajari dan proses dulu. Iya itu jawabannya. Cuma tinggal ganti doang.
Baik. Jangan-jangan dia pun kena hack juga dia itu. Iya, dia jadi nggak bisa ngakses itu lagi dia, nggak bisa ngakses si Iya, betul. apa dashboardnya, dapurnya si. Udah bukan terhack lagi, betul. Iya. Udah terkompromi sama si hackernya. Itu yang pernah gue pengalaman tadi itu diganti password Pak, jadi kita sendiri kok nggak bisa masuk. Iya, super usernya sendiri udah nggak bisa masuk lagi. Yang kayak saya tadi bilang itu cerita dong yang di Kemendikbud yang apa namanya, akunnya si PPK-nya itu sudah beralih ganti password jadinya. Lagi tidur dirilis pemenangnya malah. Oh, iya. Iya, pemenangnya jadi yang sudah ada sudah ada deal sebelumnya dengan atasan kalah ininya. Mengamuk lah ininya. Yang sudah deal itu iya, udah kasih apalah segala macam, kasih hadiah gitu ya, udah kasih jambar lah istilahnya orang ini ya, dikasih jambar tapi ternyata zong gitu. Wah, bukan gua yang menang, di mana ini. Nah ternyata dicek nih PPK-nya, disuruh bangun lagi tidur, lah ini bukan dia nih, bukan akun dia. Wah udah asli dimatiin langsung ininya, server si LTS nya kacau. Dan ternyata bukan hanya di Kemendikbud, di ini juga ada apa namanya, di PUPR juga kena seperti itu, rentan ya. Karena mereka nggak ada ini bang, nggak ada istilah multi years budgeting kan, nggak dibolehin kan multi years. Jadi ulang sadari semua. Tahun depan lagi gitu ya. Kalau bisa sekalian lu bikin 5 tahun atau 10 tahun gitu. Jangan tiap tahun minta udah kayak jadi apa jatuhnya, kayak proyek tahunan. Itu nggak boleh. Di sistem auditingnya negara kita itu nggak berlaku seperti itu bang, nggak boleh. Makanya kayak apa namanya, kayak pengaspalan lintas apa itu yang tiap proyek tiap tahun itu kan, Pantura kan tiap tahun sebelum Lebaran baru di hotmix itu kan, proyek abadi kan jadinya. Nah, ini model sistem akuntansi auditingnya negara kita itu nggak boleh multi years gitu. Sekalian sapala 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun atau 10 tahun gitu. Umum ya, tapi kok beberapa kementerian nggak ini ya. Mungkin balik lagi ya, ketika di kementerian masih ada kebijakan lagi gitu ya. Iya, tapi kan tiap sekali 2 tahun rezimnya ganti kan. Jadi misalnya kepala dinasnya saat ini eselon 3-nya sebagai pengambil keputusan. Ya, bahwa nih vendor dia nih. Iya, PPA-nya berikutnya penguasa apa? Pejabat pengguna anggarannya, penguasa anggaran siapa? Tiap tahun mereka ganti gitu. Jadi ada restrukturisasi. Belum lagi sekali 5 tahun kan, ganti gerbong, ganti presiden, ganti gerbong semua. Iya, ini ntar lagi nih semua ketar-ketir nih. Bulan ini nih ya, tanggal berapa pelantikan? Iya, 20 ya. tanggal 20. DPRD udah dilantik kan? Udah. Kemarin begitu dilantik langsung ada juga ini diumumin